Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anakku semuanya? Anak SMP 1 Cikarang Utara, tentunya kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Mudah-mudahan hari ini kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dapat melaksanakan aktivitas belajar mengajar di sekolah. Mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal rabbal alamin. alamin. Baik, hari ini anak-anak Bapak tidak sendiri. Alhamdulillah telah ditemani salah satu murid Bapak yang terganteng. Amin. Mudah-mudahan juga terganteng perilakunya, terganteng akhlaknya dan prestasinya juga ganteng. Amin ya rabbal alamin. Baik Rangga, sebelum Bapak menanyakan sesuatu kepada kamu, jadi Bapak mohon izin ya akan membacakan salah satu kitab yang berjudul Akhlakul Bani. Jadi kitab Akhlakul Bani ini adalah membahas tentang adab-adab anak kepada orang tua. Di antaranya akan Bapak bacakan satu baris saja, Rangga ya. Kamu dengarkan dulu Rangga ya. Ya, Pak. Oke, siap. Tos dulu. Nah, itu dong, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-waladul adi, yaitu anak yang beradab. Anak yang beradab itu anak yang punya sopan santun, yang punya etika kepada semua orang ya. Apa anak yang beradab tuh? Al-waladul adi, anak yang beradab adalah anak yang menghormati kedua orang tuanya, menghormati guru-gurunya, menghormati saudaranya yang besar dan setiap orang besar, dan menyayangi anak-anak kecil dan semua anak yang kecil. Nah, ini anak yang beradab, Rangga ya. Jadi al-waladul adib atau anak yang beradab itu pertama yahtarimu yahtarimu walidayhi. Jadi pertama menghormati kedua orang tuanya dulu. Kemudian wa muallimihi, kepada guru-gurunya juga hormat. Wa ikhwanahul kibar, dan menghormati saudaranya yang lebih besar daripada kamu. Wa kulaman wa akbaru minhu, dan semua orang yang lebih besar, yang lebih tua juga harus dihormati. Ya, tidak hanya saudara kandung aja ya. Ya. Kemudian yang berikutnya wa yarhamu ikhwanu shighar, dan menyayangi anak-anak yang lebih kecil, adik-adiknya lebih kecil. Wa kulaman huwa asgharu minhu, dan semua anak yang lebih kecil daripada kamu Rangga juga harus disayangi. Ya, ini ciri anak yang beradab. Ini yang satu baris pertama. Nanti lanjutnya berikutnya, pertemuan berikutnya. Baik Rangga, kepada orang tua. Jadi setiap Rangga, oke, setiap anak pasti punya orang tua, betul? Ya, betul. Kenapa punya orang tua? Karena Karena nggak ada anak yang Iya. terlahir dari batu ya. iya, betul. Tidak ada anak yang terlahir dari gunung atau dari kuburan, Betul. menyeramkan kuburan. Ya. Jadi semua anak punya orang tua. Karena tidak ada anak dunia ini yang lahir dari batu, dari kuburan dan sebagainya. Atau dari Iya, itu dari apa? Iya. Oke, Rangga ya. Iya. Bapak ajukan pertanyaan kepada kamu, harus dijawab. Pertanyaan pertama Rangga. Ya. Apakah Rangga ini masih punya kedua orang tua? Alhamdulillah masih punya. Masih punya. Komplit? Kom- Komplit ya. Gimana? Coba. Enggak sih, Pak. Oh, enggak komplit. Enggak. Yang enggak komplit apa? Ibu kandung. Oh, ibu kandung. Iya. Ibu udah meninggal. Iya. Udah almarhum. Tapi udah ada ibu sambung juga. Oh, Tapi iya. saya bingung dijawab apa, Pak. Oh iya, ibu sabun. Iya, Berarti masih makanya. punya ibu ya, pengganti ya. Iya. Oke. Kan tadi bingung, sempat bingung Rangga jawab aja ya. Jadi Rangga alhamdulillah masih ada orang tua dua-duanya kayak gitu Rangga ya. Bersyukur. Karena apa Rangga? Karena ada anak teman kami dari SMP 1 itu yang tidak punya orang tua, betul? Betul. Kalau sebelum harus disantuni, kemarin dia masih disantuni. Jadi kasihan kalau dia mau mengadu pada siapa, gitu kan? Kalau kamu alhamdulillah masih bersyukur orang tuanya serta, jadi bisa mengadu pada ibu dan ayah, betul? Oke. Kemudian berikutnya Rangga, mengapa sih kita sebagai anak atau Rangga sendiri tentunya harus menghormati orang tua? Kenapa itu? Karena kita yang melahirkan, kita yang apa namanya, Orang tua yang melahirkan, orang tua yang merawat, orang tua yang mendidik yang mendidik kita di rumah. Jadi kita harus hormat dan patuh pada orang tua. Bagus. Jadi kenapa kalau ada pertanyaan, kita semuanya termasuk bapak ini harus menghormati orang tua? Karena orang tua apa tadi yang melahirkan, terus kemudian juga yang merawat hingga dewasa sampai menikahkan, ya kan? Sebelum menikah
orang tua masih berjuang untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya sehingga dewasa. Baik Rangga, kemudian yang termasuk orang tua itu siapa saja sih menurut kamu Rangga? Orang tua kandung, orang tua sambung, ibu asrama dan guru. Ya, itu yang termasuk orang tua yang perlu kita hormati, orang tua kandung, orang tua sambung, orang tua ibu asrama dan guru, dan bapak ibu guru. Yeah. Itu termasuk kategori orang tua ya. Yeah. Di antara 4 orang tua itu Rangga, Yeah. di antara 4 itu mana sih yang paling the best, yang paling nomor 1 yang perlu kita utamakan untuk dihormati? Semuanya sih Kak. Semuanya, tapi yang nomor 1 ada mungkin? Ada ibu kandung, atau orang tua lah, yeah. Jadi bapak ibu lah yang melahirkan, yeah. Itu yang paling utama. Karena setelah kita beribadah kepada Allah, kita harus berbuat baik kepada kedua orang, yaitu perintah Quran. Jadi orang tua luar biasa, karena jasanya sangat luar biasa kepada semua anak-anak yang ada di dunia ini. Terus kemudian kalau begitu apa saja sih Rangga yang mungkin perlu kita lakukan? Apa yang dapat kita berbuat kepada orang tua kita? Membantu orang tua, menghormati orang tua, tidak menyakitkan hati orang tua, tidak membuli orang tua, tidak berkata kasar dan menyinggung hati orang tua. Jadi banyak hal yang dapat kita berbuat ya Rangga ya. Jadi selalu anak kepada orang tua kita masing-masing. Di antaranya tidak boleh menyakiti hati orang tuanya, terus kemudian tidak boleh menyinggung atau membuli. Membuli itu, waduh, itu udah luar biasa. Anak yang sampai menyinggung, membuli, menyakiti atau tidak menghargai jeripaya orang tua. Karena apa? Karena hadirnya kamu sampai di sini, dari rumah ke sini, walaupun hakikatnya Allah, tapi kan ada uang jajan, Ya, benar. ada sarapan pagi yang bikin siapa, terus ada banyak hal yang orang tua kamu perbuat hari ini, ya kan? Jadi makanya ya nomor 1 orang tua kandungnya itu, masya Allah. Yang nomor 2 mungkin kalau punya kamu ibu sambung, ya ibu sambungnya, karena ibu sambung adalah yang meneruskan perjuangan ibu kandung kamu, tidak mengurangi, tidak melebihkan mungkin ya. Atau mungkin ya kalau misalkan kita membandingkan dengan ibu kandung sendiri, yang mungkin berbeda ya, beda jauh, karena ibu kandung tidak ada gantinya. Iya benar. Tapi kalau ibu sambung meneruskan, tetapi juga ibu sambung juga perannya juga walaupun tidak seperti persis ibu kandung, tetapi minimal perannya sama. Perannya sama, itu membantu membesarkan anak-anaknya supaya tumbuh kelak dewasa menjadi anak yang mandiri, yang sukses dalam karir dan sebagainya. Terus kemudian berikutnya Rangga yang perlu Bapak tanyakan kepada kamu, apa sih sebetulnya harapan anak kepada orang tuanya itu apa sih sebetulnya? Anak tuh sebenarnya tuh kayak nggak ada harapan ke orang tua tuh, yang muluk-muluk atau apa gitu kali ya? Iya. Atau yang apa gitu? Jadi harapannya kalau kamu apa kepada orang tuanya? Itu sih tidak boleh lelah. Melindungi harapannya. Betul, melindungi harapannya. Menghormati. Menjaga nama baik orang tua juga betul. Ya ke depan. Terus kedepannya apa ya Rangga yang harus kamu lakukan kepada kedua orang tua? Jika saya sudah bekerja, kedepannya saya akan membantu orang tua, membiayai, menjaganya, membantu pekerjaannya. Kalau orang tua sudah tua mungkin ganti ya. Kamulah sebagai anak atau kita ini sebagai anak yang wajib menjaga dan melindungi orang tua kita. Karena itu pun kalau dibandingkan belum seberapa. Ya Rangga ya. Ide perjuangan orang tua itu tidak bisa dibeli dengan uang triliunan. Kita punya uang triliun, 10 triliun tidak bisa memberi ibu yang bisa melahirkan kamu. Ibu kita sudah meninggal misalnya, kamu punya uang 1 triliun, bisa nggak membeli ibu, mengembalikan ibu? Nggak bisa, ibu tidak bisa dibeli. Makanya apapun kondisinya ibu kita, kalau ibu kandung tidak ada, kemudian ada ibu sambung dan sebagainya, wajib kita hukumnya untuk untuk Rangga yang terakhir, pernahkah mungkin kita keceplosan di Rangga atau Rangga keceplosan,
pernahkah selama ini dari kecil sampai sekarang SMP yang membuat orang tua kamu tersinggung, baik ibu kandungnya atau ibu sambungnya? Pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Ya. Betul nggak pernah. Yang benar. Benar Pak. Atau kalau tidak begitu, pernahkah orang tua kamu, baik ibu kandungnya, bapaknya atau sambungnya itu merasa nggak enak dengan mungkin ucapan kita atau ucapan kamu? Pernah nggak seperti itu orang tua kamu? Itu kamu ngomong keceplosan terus orang tua tersinggung sama, pernah nggak? Pernah. Itu dengan apa itu? Biasanya apa, kata-kata apa yang tidak disukai orang tua? Kayak ntar dulu. Ntar dulu, Iya. disuruh mandi ntar dulu, Iya, suruh mandi ntar dulu. disuruh sholat. Sholat ntar dulu. Tapi kalau bermain sama teman Langsung. duluan ya. Iya. Jangan, nggak ada ntar dulu kalau dengan teman. Tapi kalau dengan orang tua disuruh makan ntar, sholat ntar, belajar ntar ya. Atau kata-kata yang mungkin orang tuanya tidak suka dengan apa yang kamu ucapkan, misalnya apa? Ngomong kan nggak apa-apa, di sini bebas. Apa itu? Tangga. Pernah? Pernah sih Pak yang kata itu. Yang Kata yang ntar dulu, kayak gitu segala macam. Terus ada lagi? Udah sih itu aja Pak. Privat ya? Iya. Privat, iya. Kalau ntar dengan bapak ada ya masalah pribadi. Ya. Jadi begitu Rangga, jadi sebagai anak yang beradab, anak yang berakhlak, anak yang beretika, anak yang punya sopan santun, tentunya wajib atau harus berbuat baik pada orang tua. Walaupun kita tidak memiliki, walaupun kamu sudah bekerja nanti misalnya, tidak mampu memberikan uang yang banyak atau memberikan perlindungan nafkah yang banyak pada orang tua, minimal menjaga yang baik. Jangan sampai kita dengan ucapan kita itu dia tersinggung, marah atau menyakiti. Itu kalau bisa kita haramkan kepada diri kita. Haram hukumnya diri kita ya, menyakiti orang tua, menyakiti atau mengatakan, membuli misalnya malah tua. Kan sekarang ada itu apa itu, anak menggugat ibunya ke pengadilan. Ibunya dihukum ya kan? Ada pernah dengar kan? Ada. Ya, terus ada anak yang lebih ekstrim membunuh ibu kandungnya, ada kan? Ada. Ya, subhanallah, masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya, Rangga termasuk bapak ini, dan anak-anakku SMP 1 sekarang antara kelas 7, 8, 9 yang nanti mendengarkan obrolan kita ini, jangan sampai kita berbuat yang radikal kepada orang tua, Ya. keras, kasar, memukul. Itu anak yang masya Allah, ya kan? Senakan-nakannya anak dengan orang tuanya harus satu. Walaupun badannya bertato, badannya berapa, dengan anak harus, dengan orang tua harus respect. Karena dengan hidupnya anak wasilahnya lantarnya orang tua, ya kan? Dari batu udah lahir dari kuburan gitu, lahir dari orang tua kan. Jangankan seperti kamu kan, ini kan poster kamu kan bagus ya, sehingga tercukupi dan nutrisi gizi kamu bagus, ya kan? Kalau nggak gitu mungkin badannya segini. Kalau kamu kan bagus ini berarti ekonomi orang tua berarti bagus, gizinya bagus, yang dikonsumsi setiap hari. Contohnya juga terurus, makanya tercukupi. Makanya kepada orang tua harus Hormat, bersyukur kepada orang tua, bersyukur kepada Allah SWT, karena wasilah orang tua kamu bisa eksis seperti ini, mantap kan? Iya. Ya, makanya masya Allah. Jadi alangkah tidak etisnya, tidak adabnya kalau kamu misalnya menyakiti hati orang tua atau melanggar aturan di rumah, perintah-perintahnya ya. Disuruh mau nggak kalau di rumah? Disuruh. Mau? Jarang sih Pak, mau aja sih ya. Tapi saya disuruh apa? Jarang sih, jarang disuruh. Atau nyuci motor, nyuci mobil? Paling juga disuruh beli obat. Beli obat. Oke. Iya, enggak di warung. Oh, di warung. Ya. Tidak, itu kan tidak memberatkan. Iya, betul. Mijet? Nggak pernah. Nggak pernah. Pernah dulu waktu kecil. Suruh mijet ya, saya. Iya. Terus sekarang udah tenaganya udah kuat, sudah bagus, suruh mijet itu. Kira-kira bisa nggak kamu punya pesan-pesan kepada teman-teman yang ada jauh di sana? Pesan anak kepada orang tua harus seperti apa? Bisa nggak? Bisa, Pak. Coba.
Pesan saya untuk kepada anak-anak yang di SMP 1 atau di seluruh dunia, jangan melawan kepada orang tua. Betul. Dan harus mematuhi orang tua. Kita mau jadi apapun atau nanti kita sudah besar, nanti juga kita harus respect kepada orang tua karena dia yang melahirkan dan merawat kita dari kecil. Oke, sebelum perbincangan ini Bapak tutup, terima kasih atas statement dari Bapak tadi, penutup yang kamu berikan tadi sangat luar biasa. Jadi mudah-mudahan kita bisa laksanakan ya untuk Rangga dan Bapak sendiri. Dan ini Kaisan senyum ketawa dan ketawanya mana ini ada. Ya mudah-mudahan dapat kita selalu bersama karena orang tua itu luar biasa, tidak ada gantinya dan tidak bisa dibeli dengan triliunan rupiah. Masya Allah. Terima kasih Rangga. Mudah-mudahan kehadiran kamu di sini bisa bermanfaat dan bisa menjadi berkah bagi teman-teman yang lain yang jauh di sana nanti, karena kamu di sini punya ribuan teman. Kelas 7, kelas 8 itu jumlahnya ribuan di sini, 1000 lebih. Jadi mudah-mudahan hal ini bisa disemak teman-teman itu dan bisa diambil hikmahnya, diambil manfaatnya bagi teman-teman pemirsa, terutama kita sendiri ini yang berbincang-bincang pada pagi hari ini. Terima kasih Rangga. Baik anak-anakku kelas 7, 8, 9, SMP 1 Cikarang Utara, mudah-mudahan kalian bisa menjadi anak yang soleh, solihah, anak yang beradab, anak yang beretika, anak yang punya sopan santun kepada kedua orang tua, kepada semua orang, tidak hanya kepada orang tua saja, kepada orang gurunya, guru asrama, orang yang lebih tua, ya wajib dihormati. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.